Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita di video pembahasan ya mengenai eh, pengerjaan soal di platform Algonova ya kan, khususnya untuk Python Start. Jadi seperti biasa di sini kita akan masuk ke materi yang berikutnya ya guys ya. Nah, kita masuk materi 9 yaitu struktur kontrol. Tapi sebenarnya untuk struktur kontrol bersarang ini ya kan itu isinya itu hanya review-review. Ya, hanya review-review mengenai apa yang udah kita pelajarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, itu di modul 1 dan modul kedua gitu. Jadi ini benar-benar pure review, dan seperti yang udah dikerjakan kemarin ya, kita juga udah mengerjakan hackathon ya kan, di laboratori. Nah, teman-teman semua sudah membuat karyanya masing-masing menggunakan Python ya kan, yang berisi kondisi, habis itu perulangan, habis itu ada input dan seterusnya gitu ya. Mantap banget pokoknya. Nah, sekarang kita ke bagian pengerjaannya ya, dan ini kan kemarin kan tidak sempat kita selesaikan. Jadi silakan di rumah teman-teman bisa menyelesaikan untuk soal-soal latihannya, latihan yang satu dan yang bintangnya bonus ya. Langsung aja kita mulai, oke? Ini kita skip langsung ke nomor 1. Oke, ini kita cek dulu ya di sini. Nah, di sini kita perbaiki book. Ini kita reset dulu. Oke, intinya di sini program melanjutkan pertanyaan pengguna ke operator yang benar sebelum kata stop dimasukkan. Jika pernyataan dimasukkan, pesan ditampilkan yaitu pertanyaan telah dikirim. Jika pengguna secara tidak sengaja memencet enter atau baris kosong ya, tidak ada yang ditampilkan. Setelah membaca off, program mencetak sampai jumpa. Oke, contohnya seperti ini ya. Oke, kalau misalnya ditanya beritahu saya tentang cara membuat obrolan grup gitu ya. Oke, pertanyaan telah dikirim. Oke, berarti apapun yang teman-teman isi itu akan dikirim. Kecuali kalau kita isinya kosong gitu ya, berarti kalau misalnya kita langsung enter doang gitu ya, nah dia nggak akan tulis pertanyaan telah dikirim seperti itu. Ya, itu ya. Kemudian di sini kita masuk ke pertanyaan, kalau misalnya kita pencet off atau kita ketik off, baru kita keluar dari looping while-nya sampai jumpa gitu. Oke. Ini easy harusnya ya. Oke, yang pertama variabel pertanyaan udah betul ya kan. Kemudian di sini while pertanyaan sama dengan off. Oke, justru di sini adalah kondisinya ketika dia tidak sama dengan off baru dilanjutkan loopingnya gitu ya. Berarti ini salah, ini harusnya tertulis tidak sama dengan. Nah, baru jika pertanyaan itu sama dengan baris kosong atau kita langsung enter gitu ya, maka yang terjadi apa? Oh, sorry. Ya, ini benar deng, ini benar tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan baris yang kosong, maka pertanyaan telah dikirim. Seperti itu ya. Jangan lupa ini kita indentasinya ditambahkan karena dia masih dalam while. Lalu pertanyaannya kembali ditanyakan gitu ya, kembali diinputkan seperti itu. Berarti kita masih masuk di dalam badan while. Jadi kita kasih indentasi juga. Dan ini bukan output ya, tapi input. Seperti itu. Udah, itu aja yang perlu diperbaiki. Sampai jumpanya karena dia udah keluar dari badan while ya. Kalau misalnya kita ketik off baru dia sampai jumpa gitu kan. Nah, berarti ini udah bener. Ya, udah ini doang. Coba kita tes di sini apakah betul. Oke, wait input. Oke, pertanyaan tadi kenapa bad input di sini? Bentar. Harusnya bener. Apa yang salah di sini? If pertanyaan tidak sama dengan kosong, ya kan? Maka udah ada semuanya kok di sini. Maka print pertanyaan telah dikirim. Oh sorry, indentasi. Wah, aduh, sorry. Ya, jadi jangan lupa ya, if itu juga harus ada indentasinya, oke? Jadi bukan dia sejajar. Oke, sorry ya. Oke, lanjut. Pertanyaan misal apa rumus Pythagoras gitu ya. Nah, oke, pertanyaan telah dikirim. Tapi kalau misalnya kita isi enter doang ya kosongan, nah dia nggak ada ngeprint pertanyaan telah dikirim gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita tutup off gitu ya, nah dia langsung sampai jumpa. Beres. Nice. Lanjut tingkat berikutnya. Oke, yang kedua di sini kita disuruh untuk menyusun manajemen dari. Oke, bentar dulu kita coba reset dulu dari awal. Oh, lumayan banyak. Manajemen dari jaringan sosial of friend around mengirimkan daftar pertanyaan dan jawaban. Yang pertama adalah siapa namamu? Namaku Christina. Apakah kamu punya hobi? Saya suka menggambar. Kemudian kalau misalnya nggak sengaja enter seperti ini ya, maka tanyakan sesuatu, itu hasilnya. Kemudian kalau misalnya pertanyaan yang lainnya, sayangnya saya tidak paham. Setelah stop, robot terus keluar. Oke, berarti kita pakai
looping while seperti biasa ya. Berarti di sini while pertanyaan ya kan itu tidak sama dengan stop. Stop begini ya. Oke. Ketika pertanyaan tidak sama dengan stop, maka dia akan melakukan looping terus. Nah, di sini ya kan kita menentukan apakah pertanyaannya itu dia siapa namamu atau apakah kamu punya hobi dan seterusnya gitu ya. Cuma ada 3 ini, siapa namamu, apakah kamu punya hobi, dan yang secara tidak sengaja kalau misalnya pencet enter. Berarti yang pertama adalah if gitu ya. Pertanyaan itu sama dengan siapa namamu. Nah, begini. Maka yang dilakukan adalah dia akan ngeprint namaku Christina. Oke, seperti ini. Kasih titik, jangan lupa. Oke, kemudian yang kedua elif gitu ya. Pertanyaan itu sama dengan apakah kamu punya hobi? Oke. Titik 2, habis itu kita turun. Maka printnya adalah saya suka menggambar. Ini kayak ini ya, kayak chatbot gitu ya, kayak Siri gitu ya, atau ChatGPT gitu-gitu kan. Kalau misalnya kita tanya hobi dan lain-lain gitu-gitu, kayak dia sebagai suatu pribadi juga gitu. Tapi di sini inputnya cuma ada 2 doang, yaitu nama dan hobi gitu. Kalau kita kasih elif lagi untuk yang kalau isinya nggak sengaja kepencet enter gitu ya, berarti elif pertanyaan itu sama dengan kosongan gini doang, string kosong. Maka print tanyakan sesuatu. Nah, begini. Sisanya else ya, untuk selain dari apa yang udah disebutin sebelumnya, maka kita akan ngeprint sayangnya saya tidak paham. Sorry, kasih string. Kasih koma. Titik. Oke, udah gini doang guys. Di paling bawah jangan lupa kasih pertanyaannya lagi gitu ya. Kalau enggak nanti dia endless loop. Bawa dikit. Nah, oke, nice. Coba kita tes. Siapa namamu? Namaku Christina. Oke. Terus apakah kamu punya hobi? Hobi saya suka menggambar. Kalau enter nggak sengaja ya, berarti dia minta tanyakan sesuatu. Kalau misalnya kita stop, dia langsung keluar. Oke, easy peasy bro. Lanjut nomor 3. Oke, ini kita riset lagi seperti biasa. Oke, ini ada proyek demo. Pelajari bagaimana program harusnya bekerja. Oke, kita play dulu ya. Bulan, misal bulan lahirku gitu ya. Misal 8 tahun 2002. Oke, tahun dan bulan salah. Oke, ini kayak hoki-hokian. Kita memilih untuk tahun dan bulan yang betul. Kita cek di sini. Ini kalau diisi ini doang, 8 2009, tahun dan bulan salah. Kemudian kalau diisi 7 2008, kamu menebak bulan. Oke, berarti di sini. Oke, makanya di sini ada variabel tetapnya ya. Jadi bulan aslinya sekian, tahun asli sekian. Nanti di situ kita suruh untuk menentukan gitu ya, kayak hoki-hokian gitu kan. Kalau misalnya dapat bulannya benar doang tapi tahunnya salah, kamu menebak bulan. Tapi kalau bulannya salah tahunnya benar, kamu menebak tahun. Oke, lalu kalau misalnya menebak bulan dan tahunnya sama di sini ya, 2007, maksudnya bukan sama, benar gitu ya, maka kamu menang. Udah, habis itu selesai. Oke, nice. Nah, ini ya. Jika kedua angka ditebak benar, program menambahkan kamu menang, lalu keluar ya, berarti ada keluarnya langsung. Jadi dia nggak ngulang lagi. Meskipun di sini range-nya sebanyak 5. Jika hanya satu yang benar, program memberitahu mana yang benar. Oke, kayak tadi ya. Jika dua yang salah, program mencetak tahun dan bulan salah. Oke, easy lah berarti ya. Kita udah punya bulan asli dan tahun asli di sini. Sekarang kita tinggal looping. Nah, loopingnya berarti kita disuruh pertama masukkan bulan dan tahun. Ya, di sini kita tulis dia bulan itu berarti sama dengan input. Oh, ini string ya. Ya kan, nilainya itu string, berarti kita tulis aja di sini input tanpa ada integernya ya, bulan. Kemudian tahun itu sama dengan input tahun, kasih titik 2 jangan lupa.
Udah deh, beres. Next. Oh, bentar, belum keluar kita ya. Kalau gitu ya, langsung kita kasih di sini if, turunin dikit aja, if bulan itu sama dengan bulan asli. Nah, begini, ya kan? Maka, oh, bentar. Bukan yang sama dengan dong, yang tidak sama dengan dulu. Tidak sama dengan bulan asli, gitu ya. Oke. Harus kita kasih n nggak sih di sini? Harus kita kasih n ya, karena kita mau cek dua-duanya. N tahun itu yang sama dengan dulu ya, sama dengan tahun asli. Tahun asli di sini. Nah, berarti di sini yang kita print itu adalah kamu menebak bulan. Menebak tahun dong, karena di sini yang tahun aslinya ya, tahunnya yang sama ya. Menebak tahun, kasih tanda seru. Oke, nice. Kemudian lanjut elif gitu ya. Kalau sekarang sebaliknya, berarti bulan itu yang benar gitu kan, sama dengan bulan asli. And tahun itu tidak sama dengan tahun asli. Oops, sorry. Tahun asli. Nah, begini. Maka kita print yang kamu menebak bulan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kondisinya kalau dua-duanya betul, berarti elif gitu ya. Bulan itu sama dengan bulan asli, and tahun itu sama dengan tahun asli. Nah, dua-duanya sama gitu ya. Maka kita print. Oops, sorry. Tadi apa? Kamu menang ya? Kamu menang. Udah seru. Oke, jangan lupa kita break karena dia langsung keluar ya. Nah, gitu. Else, nah sisanya berarti udah otomatis kita ngeprint yang tahun dan bulan salah. Kasih tanda titik doang. Nah, begini. Boom. Udah deh, beres. Coba kita cek. Bulan misal kayak tadi ya, 8 2002. Oke, kalau misalnya ini salah ya, tahun dan bulan salah. Kalau misalnya kita isi bulan doang bener, bulannya 7, tahunnya misal 2002 atau 2001, kamu menebak bulan karena kita yang bulannya betul. Sekarang bulannya salah, tapi tahunnya betul. Misal 2007 ya yang ada di situ ya. Kamu menebak tahun. Kalau dua-duanya bener, 7 dan 2007. Kamu menang gitu. Oke, nice. Jadi dia meskipun belum 5 kali perulangan kan, karena meskipun di sini range-nya 5, tapi meskipun belum 5 kali perulangan, kalau misalnya kita udah bener jawabnya, berarti ya udah menang gitu. Gitu ya. Nice. Lanjut. Oh, kenapa dia gini? Kita tingkat berikutnya habis itu. Oke, ini kita silakan dipilih emote-nya ya. Nice, sekarang kita ke sini. Ini kita coba di ini dulu ya, di reset dulu. Yes. Oke, cukup banyak rupanya yang harus kita coding di sini ya, no problem. Kita play di sini. Koin Anda 100. Oke. Di sini kita suruh pilih 1 untuk toko, 2 untuk nonton iklan ya, nambah 5 koin kita berarti 3 untuk keluar. Oke, 1 dulu coba. Oke, kaos 100. Misal kita minta mau kaos gitu ya, berarti 2. Nah, koin Anda 0. Oke, berarti diupdate gitu ya. Oke, kalau kita pilih toko, kita akan diarahkan untuk memilih lagi antara beli stiker atau beli kaos seperti itu. Lalu nanti kalau misalnya kita udah mau beli antara itu, koin kita dikurangi sesuai dengan harganya. Nah, habis itu kita ditanyakan lagi, kita mau beli apa lagi? Kita mau ngapain lagi? Misal kita mau nonton iklan sekarang ya, berarti kita pilih 2. Koin Anda nambah dari yang 0 jadi 5. Oke, karena dia nambah 5 ya. Coba kita pilih 2 terus sampai dia jadi 50. Oke, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Baru kita ke toko ya. Nah, baru di sini kita mau beli stiker yang harganya 50, yaitu 1 berarti. Nah, koin kita 0 lagi gitu. Kalau mau keluar tekan 3. Oke, nice. Oke, easy lah kalau seperti ini ya.
Nggak usah lihat ininya pun kita udah tahu lah ya. Kita udah tahu apa yang harus dilakukan. Oke, langsung aja kita gaskan. Di sini pertama kita disuruh pilih ya kan, mau toko, tonton iklan atau keluar gitu ya. Nah, berarti setelah dari pilihan ini ya kan, kita otomatis kalau misalnya ada kode untuk keluar, terus kita pakai while ya teman-teman ya. Nah, di sini while pilihan itu tidak sama dengan, ini kan input biasa ya, berarti kita pakai string tidak sama dengan 3 gitu kan. Oops, sorry, kasih titik 2 jangan lupa. Maka yang dilakukan adalah kalau langsung if ya. Ya, berarti if pilihan itu sama dengan yang pertama itu, kalau toko dulu ya berarti 1. Nah, kalau dipilih 1, nah kan, maka kita disuruh pilih lagi gitu ya. Berarti kita input lagi di sini untuk yang di tokonya. Yes, betul. Berarti terus di sini toko sama dengan input. Nah, kita isikan yang ini. Nah, ini 1 stiker ya kan, 1 stiker. Kasih di sini harganya itu 50 koin. Habis itu koma. 2 kaos. Ini harus persis ya tulisannya ya, kalau enggak nanti salah. 100. Oke. Dah begini. Baru kita if lagi, ini bercabang berarti ya, nested. If toko ya kan, itu sama dengan 1, maka ini untuk yang beli stiker ya. Maka koin yang paling atas ini ya, di baris pertama ini, punya kita yang di awal. Koin itu berkurang 50, berarti kurang sama dengan 50. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, elif toko itu sama dengan 2. Maka di sini koin ya kita kurangi 100. Nah, udah itu doang ya. Ya itu doang. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah sini. Nah, itu kalau misalnya kita pilih 1 ya, yang di if sebelah sini ya kan, kita ke bawah sini. Nah, kalau misalnya kita pilihnya 2 gitu ya, berarti elif pilihan itu sama dengan 2 seperti ini. Nah, makanya kita lakukan adalah langsung menjumlahkan gitu ya, berarti langsung koin itu tambah sama dengan 5. Langsung kita jumlahkan 5 seperti ini. Else berarti selainnya, atau jangan else deh. Udah ini doang ya berarti ya. Kalau yang selainnya nggak dikasih tahu di sini. Cuma ada toko, iklan, sama keluar. Oke, berarti else juga nggak perlu, karena kalau misalnya kita isi 3 dia udah langsung keluar gitu ya. Berarti yang paling bawah kita input lagi, persis seperti yang ini. Nice, udah gini dong guys, beres. Coba yang pertama misal kita pilih toko dulu, kita beli stiker. Oke. Nah, belum keluar jumlah koinnya ya. Sementara di sini harus keluar jumlah koinnya setelah dilakukan pembelian atau penambahan koin seperti itu. Berarti di paling bawah sini kita kasih tulisan print. Ya, print seperti ini aja sebenarnya. Langsung kita copy aja, guys. Sorry. Nah, udah. Oke, kita pilih toko, ya kan? Kita pilih stiker, maka koin kita dari 100 jadi 50 karena dia berkurang 50. Oke, sekarang kita mau menjumlahkan dengan nonton iklan ya, berarti kita pilih 2, nambah jadi 55. Oke, sekarang kita mau keluar, tekan 3. Easy peasy, bro. Next. Oke, sekarang tugas harus diperiksa. Oh, berarti di sini oke, kita sudah pelajari program aja ya kan. Salah satu developer menulis program ini, tidak ada yang salah di dalamnya. Jalankan dan pelajari kodenya. Setelah melihat cara kerja program, lanjut ke level berikutnya. Oke, kita coba run di sini dulu ya. Cek. Masukkan panjang password. Oke, panjang password itu berarti kayak jumlah kata di dalam passwordnya gitu ya. Oke, misal 5 deh biar gak kepanjangan ya. Oke, dia isi angka random di sini, guys. Dia isi angka random ya. Oke, bentar. Oh, ini jangan kita ulang. Ini kan dia nggak ada masalah. Dia isi angka random ya. Coba misalnya kita isi lagi 5 pasti beda. Nah, gitu ya. Berarti dia isi angka random. Karena di sini di awal dia ada import randomnya. Oke, gimana cara kerja programnya? Kita cek di sini ya. Pertama dia import modul random untuk mengacak suatu nilai, ya kan? Baru di sini kita ditulis variabel panjang yaitu berupa masukkan panjang password diinginkan seperti yang kita mau gitu ya. Lalu pertama kita set passwordnya itu adalah string kosong gitu. Kita belum nambahin apa-apa.
Oke, for i in range panjang, untuk setiap indeks dalam range sesuai dengan ini ya, yaitu panjang. Kalau kita isi 5 berarti panjang nilainya 5. Maka password itu sama dengan nilai password ini ya kan, berarti diperbarui ditambah string dari nilai random ya kan, dari integer 0 sampai 9. Nah, gitu cara bacanya ya. Nilai random dari integer 0 sampai 9 ini adalah modul atau metode random seperti itu ya. Dari 0 sampai 9. Baru di print passwordnya. Oke, cuma sederhana itu. Jadi dia akan ngeprint password yang sesuai dengan panjang password yang kita inginkan dengan angka random dari 0 sampai 9 gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita isi di sini misal 200 panjang ya. Nah, di sini dia akan ngerandom sebanyak 200 angka. Nah, begini. Dia akan ngerandom sebanyak 200 angka, mulai dari angka 0 sampai angka 9 gitu. Ini adalah password kita, panjang banget ya. Nggak mungkin ada orang passwordnya sampai 200 karakter tuh, nggak mungkin. Oke, udah itu aja yang kita perlu ketahui. Kita langsung lanjut. Oke, kita reset dulu. Pilih tindakan yang akan dilaksanakan oleh program yang tadi ya. Pertama, program menanyakan pengguna untuk panjang password yang diinginkan. Betul ya, di sini ditanyakan masukkan panjang password yang diinginkan. Berarti ini kita centang. Program menambahkan beberapa angka secara acak. Apakah betul? Tidak ya, tidak secara acak menambahkan angkanya. Ya nggak sih? Ya kan? Tapi sesuai dengan yang kita inginkan. Panjangnya berapa? Jadi nggak diacak ya. Yang diacak itu adalah nilai dari angkanya. Nilai dari angka yang diacak. Kalau jumlah panjangnya nggak diacak seperti itu. Berarti ini enggak. Kemudian program selalu membuat password dengan panjang 10 karakter. Enggak ya, karena di sini panjangnya kita yang menentukan. Program membuat password dengan panjang yang dimasukkan pengguna. Ini betul. Sama seperti yang di atas sini. Program mencetak beberapa angka acak dengan urutan naik. Enggak ya, acak itu ya terserah mau naik mau turun ya, nggak peduli. Kemudian program mencetak, yang ini, program membuat password dari angka acak dari 0 sampai 9. Nah, itu betul. Karena di sini maksudnya random, dia merandom ya kan, dari integer 0 sampai 9. Baru diubah jadi string seperti itu. Berarti ini sudah betul juga. Jawab. Itu deh, ini kan bahasa Rusia ya. Harusnya ini berhasil kita atau apa gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kita udah beres ya untuk bagian yang pertama. Untuk bagian kedua ini cuman gambar-gambar aja ya, semacam tutorial untuk masuk ke laboratorium seperti itu. Lalu kita sekarang kerjakan yang bonus. Bonus cuma 2 soal guys, easy peasy. Oke, sekarang coba kita reset dulu. Yes. Oke. Perbaiki masalah pada program. Kita perbaiki book ya. Program akan membaca banyak partisipan dan setiap umur mereka. Jika ada yang di bawah 14 tahun, program mencetak umur tidak cukup. Oke, gitu doang. Nah, ini ya. Misal banyak partisipan tuh sebanyak 3, berarti kita ditanyakan umur sebanyak 3 kali. Kalau umurnya di atas 14 atau sama dengan 14, berarti dia aman. Tapi kalau di bawah 14 umur tidak cukup. Udah gitu doang sih. Gitu doang. Oke, berarti di sini banyak input banyak, ini udah bener. Oh enggak, deng. Harusnya di sini pakai integer ya, karena ini mau kita masukkan ke dalam for loop. Seperti itu. Oke, lanjut. For i in range. Nah, range-nya belum kita masukin apa, yaitu sebanyak variabel banyaknya. Berarti kalau isi banyaknya ini sama dengan 3, berarti range-nya itu sebanyak 3. Kita mengulangi sebanyak 3 kali. Artinya ada 3 partisipan yang kita tanyai umurnya, seperti itu. Oke, nah ini karena dia masuk di for loop, harus kita kasih indentasi. Kenapa panjang banget? Kayak apa deh. Kemudian ini juga sama, kita tetap kasih indentasi, dan di sini if umur itu harus ada perbandingannya. Kita mau perbandingannya gimana? Jika umur kurang dari 14 ya tadi yang diminta ya. Kurang dari 14 maka umur tidak cukup. Nah, ini harus kita kasih indentasi juga seperti ini. Karena dia masuk ke badan if. Deh, begini doang. Misal banyak 3, umur pertama 13 tidak cukup gitu ya. Tapi kalau kita isi 20, nah aman ya, tidak keluar yang tidak cukupnya itu. Kalau kita isi pas di 14 ya, aman juga karena dia syarat untuk tidak cukupnya itu di kurang dari 14 seperti itu. Oke, easy peasy. Terakhir, oke, ini yang paling banyak guys ya. Haha, banyak banget. Oke, nggak apa-apa, it's okay, no problem. Kita cek dulu di sini, pelajari bagaimana membuat program selesai bekerja. Cobalah keju lembut, ayam atau jamur sebagai bahan utama. Kita coba ya. Bahan utama misalnya keju lembut. Oke, kita dikasih pilihan apakah mau dimasak selama 30 menit atau 1 jam. Kalau 30 menit kita pilih 1, kalau 1 jam kita pilih 2 gitu ya. Misal kita pilih 30 menit. Oke, maka yang akan dimasak adalah casserole gitu. Oke, coba kita pilih lagi keju lembut tapi yang 1 jam, apa yang terjadi? Yang 2 berarti ya.
Oke, pilih keju. Oke, gitu-gitu aja ya. Sekarang ayam. Kita pilih yang 30 menit. Dada ayam di saus krim. Oke, coba ayam lagi. Kita pilih 1 jam. Sorry. 1 jam berarti 2 gitu ya. Kayak mie dengan ayam di saus krim jamur. Oke, gitu-gitu doang. Tapi di sini kita harus tahu apa aja yang harus kita kasih if gitu ya. If itu di mana aja dan nestednya di mana aja. A Friend Around mulai bekerja sama dengan toko makanan sehat Longevity. Sekarang mereka menawarkan resep berdasarkan dari bahan utama dan waktu memasak. Yang pertama, bahan baku utama dimasukkan, stop untuk mengakhiri operasi, masukkan waktu masak yang diinginkan, 1 30 menit, 2 1 jam, rekomendasi hidangan dicetak, kemudian pemilihan mulai dari awal lagi. Oke, di sini kita punya hidangan yang disarankan ya. Kalau keju lembut 30 menit kaserol kayak yang tadi udah kita coba, keju lembut 1 jam itu pancake keju. Oke. Kalau ayam 30 menit itu udah ada ayam di saus krim. Ayam 1 jam itu mie dengan ayam saus krim jamur. Oke. Nah, ini semua bahan lain. Oke, kalau berarti else ya. Ini adalah else ya. Else tapi kita pilih 30 menit maka salad brokoli. Kemudian else kalau kita pilih 1 jam berarti krim sup jamur. Oke, easy lah kalau gini, cuma emang agak panjang aja, it's okay. Oke, yang pertama kita bikin bahannya dulu ya. Seperti yang dicontoh. Nah, ini. Oke, berarti bahan sama dengan input ya, kita nggak pakai integer karena ini adalah string. Bahan utama stop tes keluar. Oke, dah. Baru kita kasih while di sini harusnya ya. While bahan itu tidak sama dengan stop, maka yang kita lakukan adalah kita tanyakan lagi untuk waktu. Nah, oh bentar, if bahan dulu karena waktunya kan menyesuaikan sama bahan nanti. If bahan itu sama dengan yang pertama tadi apa? Keju lembut ya. Begini. Maka kita ditanyakan waktunya. Nah, gini ya. Waktu sama dengan input cuma gitu doang ya, 1 dash 30 menit. Oke. Menit 2 dash 1 jam. Nah, begini. Lalu kita kasih if lagi ya untuk kalau misalnya dia pilihnya waktunya itu 1 jam, apa yang terjadi, kok pilihnya 30 menit apa yang terjadi gitu. If waktu, pertama 30 menit dulu yaitu berarti dia sama dengan 1. Nah, begini. Maka kita akan ngeprint casserole. Udah begini. Oke, kemudian elif waktu itu sama dengan 2, maka dia akan ngeprint yang 1 jam ini ya berarti ya. Pancake keju. Oke, nice. Lanjut ke ayam. Berarti sini elif bahan itu sama dengan ayam. Gini ya. Oke. Nah, ini tinggal kita copy aja nggak sih? Copy aja, bro. Yang ini nih. Nah, ini ya. Boom. Nah, tinggal kita set di sini. Ini kita ganti jadi dada ayam di saus krim. Kita copy aja ini biar nggak lama ya. Nah, begini. Terus kalau yang 1 jam itu yang mie dengan ayam di saus krim jamur. Oke, nice. Terakhir yaitu else. Sisanya kita harus copy dari sini aja biar tidak lama. Tanya waktu lagi ya kan. Nah, kalau misalnya waktunya yang 30 menit berarti yang salad brokoli. Nah, taruh sini ya. Kalau yang 1 jam berarti krim sup jamur. Udah. Terakhir tinggal kita letakkan lagi pertanyaannya di sini, bahannya. Beres, guys. Wow, 23 baris. Oke, bahan utama ayam. Misal yang 1
yang 30 menit ya, dada ayam di saus krim. Kalau kita pilih bahannya sekarang yang tadi ya, selain daripada ayam dan keju, misal sapi, kita pilih yang 1 jam ya, berarti 2. Oke, krim sup jamur, berarti tiba-tiba krim sup jamur padahal bahan yang kita masukin sapi gitu ya. Oke, it's okay lah, no problem. Kita stop. Apa yang terjadi? Keluar harusnya ya. Mantap. Oke. Itu aja teman-teman untuk terkait dengan pembahasan kita kali ini ya. Nah, jadi ini adalah sedikit latihan ya kan, meskipun teman-teman kerjakan proyek ya kan, ada latihannya juga. Ini adalah judul besarnya di struktur kontrol bersarang, karena di sini kita menyusun ya struktur kontrol. Jadi kalau misalnya kayak tadi contoh, misalnya kita masukin enter doang gitu ya, tanpa ada input apapun gitu ya, maka dia akan melakukan sesuatu yang memang apa ya istilahnya, kayak entah itu mengabaikan pertanyaan kita gitu ya, atau disuruh tanyakan lagi dan seterusnya gitu, seperti yang tadi udah kita kerjakan gitu. Oke, itu aja guys ya untuk terkait dengan pembahasan yang kali ini ya kan. Thank you for watching, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di pembahasan kita di materi yang berikutnya. Dadah, thank you guys.